Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas mengenai bab tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada fenomena alam semesta. Dan ini adalah masih sama ya dengan bab yang sebelumnya ya. Hanya saja pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya. Karena pada pertemuan yang sebelumnya itu materinya belum selesai, tepatnya di bab 2 itu belum selesai, maka kita selesaikan di video kali ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai perintah memelihara alam. Kemudian pembahasan yang pertama akan kita bahas yaitu perintah memelihara alam. Itu penjelasannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak berfirman tentang perintah memelihara alam, yaitu dengan cara tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kerusakan itu akan berdampak pada terputusnya rantai kehidupan makhluk hidup. Ya. Kemudian terkait dengan perintah memelihara alam ini, itu terdapat landasan untuk pemeliharaan alam tidak dapat dilepaskan dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu sebagai khalifah yang bertugas beribadah dan memakmurkan bumi. Kemudian adapun landasan-landasan pemeliharaan alam semesta ini menurut Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW sebagai berikut. Landasan yang pertama yaitu pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Kemudian yang kedua, memiliki kefahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan yang ada di dalam alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, memiliki kefahaman tentang maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Dan yang keempat, manusia adalah hamba yang wajib tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan yang kelima yaitu memahami bahwa menjaga keseimbangan alam adalah tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini. Kemudian yang terakhir, memiliki hati dan jasmani yang bersih agar mampu memelihara alam semesta. Itu adalah landasan-landasan ya. Landasan-landasan pemeliharaan alam semesta menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang memelihara alam dengan baik. Ya, di sini penjelasannya, manusia diciptakan dengan kelebihan akal agar dapat memakmurkan dan melestarikan lingkungan alam yang disediakan untuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan alam dengan keadaan seimbang. Artinya, penciptaan manusia bermanfaat bagi alam ini dan alam juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan memelihara alam dengan baik. Jadi apa yang telah diberikan Allah kepada kita itu adalah sudah yang terbaik. Jadi di sini perintahnya supaya kita itu menjaganya ya, menjaga lingkungan supaya kita itu juga dapat manfaat dari lingkungan tersebut supaya nanti terjadi keseimbangan. Pembahasan yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang sunnatullah ya. Jadi di bab ini terkait tentang eh, kekuasaan Allah yaitu membahas tentang sunnatullah. Jadi sunnatullah itu apa? Ya, sunnatullah itu adalah hukum yang berlaku sesuai dengan kodrat alam. Jadi semua peristiwa yang terkait dengan alam semesta ini disebut sunnatullah. Dan sunnatullah ini merupakan hukum alam yang terjadi secara otomatis dan berjalan secara tetap. Nah, ini bisa juga dikatakan sunnatullah itu adalah hukum sebab akibat. Jadi kalau ada sebab pasti ada akibatnya. Jadi apabila di situ kita itu menebang hutan sampai gundul, maka akibatnya kita juga akan udaranya akan menjadi panas dan kita juga akan mengalami polusi udara seperti itu. Jadi bisa dikatakan sunnatullah itu adalah seperti sebab akibat. Jadi kalau ada sebab pasti ada akibatnya. Kurang lebihnya penjelasan dari sunnatullah itu adalah seperti itu. Kemudian jika kita lihat
di pembahasan selanjutnya, yaitu manusia sebagai penguasa lingkungan hidup berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Dan ini dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada manusia agar tidak berbuat kerusakan, baik bersifat fisik maupun mental. Dan jika manusia tetap melakukan kerusakan, Allah akan memberikan balasan. Dan balasan tersebut bertujuan supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Jadi tujuannya ketika manusia itu berbuat kerusakan dan Allah menegurnya, itu tujuannya supaya manusia itu tidak melakukan perbuatan kerusakan lagi. Nah, kurang lebihnya penjelasan dari Sunatullah adalah seperti itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kerusakan alam. Jadi kerusakan alam ini itu disebabkan oleh dua faktor ya. Yaitu yang pertama kerusakan lingkungan karena peristiwa alam, dan yang kedua adalah kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Nah, jika kita lihat ya, kalau kerusakan lingkungan karena peristiwa alam ya seperti Gunung Merapi seperti itu ya, seperti semisal ada gempa bumi. Nah, di situ adalah murni dari karena peristiwa alam. Tetapi kalau kerusakan lingkungan karena faktor manusia itu bisa disebabkan juga banjir. Nah, itu adalah karena faktor manusia. Sebabnya apa? Karena manusia di situ kurang menjaga kebersihan lingkungan. Akhirnya kayak rotasi ya, kayak mengalirnya air itu terhambat dengan penumpukan sampah, sehingga air tidak bisa mengalir, dan pada akhirnya air tersebut itu mengalir ke pemukiman warga. Nah, kurang lebihnya penjelasan dari faktor penyebab kerusakan lingkungan adalah seperti itu. Kemudian kita menuju ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai penerapan surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah terkait fenomena alam. Yaitu penerapannya, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, mengatur, serta memelihara alam semesta dan seluruh isinya dengan kehendaknya. Kemudian yang kedua, yaitu semua kejadian alam yang luar biasa ini yang menimpa sebagian manusia di bumi atas kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan kemudian yang nomor 4 ya, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran kelak pada hari kiamat nanti. Dan selanjutnya ya, di poin selanjutnya yaitu wajib mensyukuri nikmat dan semua yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di situ selanjutnya lagi yaitu meyakini bahwa semua amal ibadah akan dipertanggungjawabkan dan mendapatkan balasan. Dan yang di situ poin selanjutnya yaitu menjalankan perintah agama dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya lagi, senantiasa berusaha untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah mengetahui ya tentang perintah memelihara alam semesta. Itu adalah lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas terkait dengan fenomena-fenomena alam ya. Di situ kita sudah mengetahui tentang perintah memelihara alam, yang perinciannya di situ kita juga mengetahui perintahnya itu seperti apa, terus kemudian hadis tentang perintah memelihara alam itu seperti apa. Ya, terus kemudian di situ kita juga sudah mengetahui memelihara alam yang baik itu seperti apa, dan kita juga sudah mengetahui tentang sunatullah. Dan yang terakhir kita juga sudah mengetahui mengenai penerapan dari surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah terkait fenomena alam. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.